Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Syariah bersama Guestar kita yang sangat keren sekali ya, dosen yang banyak diidam-idamin sama mahasiswi-mahasiswi Fakultas Syariah. Ada Pak Wildan Humaidi. Jadi ini podcast syariah Pak yang kedua ini Pak. Yang sebelumnya ada Pak Amru dan kali ini kita kedatangan Bapak. Ya, jadi Bapak Wildan ini dosen hukum tata negara ya Pak ya? Ya. Prefer ke hukum-hukum tata negara. Ya. Mungkin Bapak memperkenalkan diri Pak. Sekolah di mana? Habis itu ada hal-hal yang menarik nggak di dulu pas kuliah juga kayak gitu. Ya, oke, Mas Kayis. Terima kasih teman-teman semua. Jadi kalau pertanyaannya soal ada nggak yang menarik, bagi saya hampir semua perjalanan waktu itu menarik. Gitu. Jadi semuanya itu punya memori dan itu tentu bisa kita kenang. Oke, jadi saya asli dari Jawa Timur, Kediri, Mas Kayis. Yeah. Jadi asli saya dari Jawa Timur. Kediri, saya dari kecil sampai kemudian SMA, sekolah menengah atas waktu itu, dari SD, kemudian MTS, gitu ya, sampai kemudian di Madrasah Aliyah, itu saya semuanya ngambil di Kediri, di kota kelahiran. Nah, setelah di Kediri, kemudian saya biasa ya, anak muda kan rasanya kalau nggak keluar dari dari sarangnya itu kurang gimana gitu ya. Makanya terus kemudian saya mencoba memberanikan diri untuk pergi ke luar kota untuk belajar. Nah, salah satu pilihan waktu itu adalah Jogja. Ya, akhirnya saya ambil kuliah S1 di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Yogyakarta. Kemudian selesai dari UIN Jogja, saya mengambil sekolah pascasarjana S2 di Jogja juga, di Fakultas Hukum UI, Universitas Islam Indonesia, yang kebetulan tuh, jadi ketika saya ngambil S2, konsentrasinya sekaligus menjurus di Hukum Tata Negara. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa sih yang menarik gitu ya? Menarik. Jadi saya hampir bisa dipastikan setiap proses itu menarik gitu ya, terutama ketika saya kuliah tuh. Jadi saya kuliah itu tidak dari awal saya memang di hukum tata negara ya, atau saya tidak dari awal menggeluti hukum tata negara. Jadi saya itu ketika kuliah S1 sama nih kayak Mas Kayis nih. Prodinya apa Mas? HES Pak. Oke, jadi kita satu perjuangan ya, satu nasib seperjuangan. Jadi saya dulu juga S1-nya di Prodi Muamalat waktu itu ya. Muamalat atau muamalah waktu itu Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi ya sama nih kurang lebih kita belajarnya mulai dari gimana sih prinsip-prinsip di perbankan gitu ya, prinsip akad, prinsip etika bisnis gitu ya, dan berbagai hal yang banyak kemudian kita kaji di Hukum Ekonomi Syariah. Tapi sejarah itu berubah, Mas Kayis, ketika saya ikut beberapa kompetisi yang waktu itu diadakan oleh beberapa lembaga negara, salah satunya Mahkamah Konstitusi. Jadi saya ini mahasiswa HES, tapi hobi ikut lomba. Lomba konstitusi malah. Lombanya debat, ya lombanya debat konstitusi. Pernah ikut lomba debat konstitusi, pernah ikut lomba peradilan semu konstitusi, moot court, itu juga pernah. Jadi ya dari situ kemudian saya merasa kok kayaknya passion saya di sini nih, gitu. Kayaknya saya merasa apa istilahnya, darah mudanya itu membara gitu ya, berapi-api gitu. Nah, ketika kita bicara soal hukum tata negara, bicara soal sistem politik gitu, interestnya semakin lebih menggebu-gebu ya. Oke, jadi wondering banget tuh gitu. Nah, dari situ kemudian saya kayaknya memang saya lebih minat di hukum tata negara deh. Nah, jadi akhirnya saya S2 ngambil konsentrasi hukum tata negara.
begitu Mas Kais. Jadi cukup jauh ya Pak, dari HES ke tata negara itu Ya, cukup jauh pembahasannya ya, juga di dalamnya. ngepot gitu ya. Ya, lumayan gitu. Tapi mungkin mahasiswa baru berarti yang masuk HES juga mungkin kalau masih bimbang di HES mungkin S2-nya bisa lanjut di hukum tata negara Pak. Ya, jadi nggak harus sih. Jadi teman-teman boleh aja tetap di jalan Sirotol Mustaqim gitu ya. Jalan yang lurus boleh-boleh aja. Mau dari S1 HES, S2-nya tetap di HES. Malah itu keren. Kenapa? Karena kompetensinya semakin matang kan. Jadi Iya. jurusannya semakin linear, program studi, kajiannya juga semakin linear. Ini Tapi karena mempengaruhi nggak Pak? Kan ini kan dari HES terus ke HTN, terus soal kayak pekerjaan dan lain-lain itu mempengaruhi nggak Pak? Itu linear gitu. Ya, soal kata orang sih kalau soal kerja soal takdir ya. Jadi kalau kerja itu memang sih bahwa background keilmuan itu bagian yang harus dipertimbangkan. Cuma kan sekali lagi ini penting nih, saya kira seringkali teman-teman mahasiswa itu bimbang gitu ya. Iya. Soalnya masuk kuliah itu bukan pilihan kadang gitu ya, terjebak terpaksa. Nah, gitu. Jadi atau masuknya malah ke UIN ya benar. Jadi seringkali teman-teman mahasiswa itu merasa terjebak dalam tanda kutip terpaksa. Aduh, karena saya masuk di sini gitu. Nah, saya mau bilang malah begini Mas Kais, kalau kita lihat nih hari ini alumni dari Fakultas Syariah nih, kan gelarnya udah keren tuh ya, sarjana hukum, SH, sarjana HI gitu ya. Maksudnya seringkali begini, saya mau bilang bahwa SH itu sarjana hukum di Fakultas Syariah itu sudah sama loh dengan perguruan tinggi umum ya, dengan Fakultas Hukum. Maknanya jadi peluang kerjanya sama nih, mau di pengadilan bisa, mau di advokat bisa, dan di berbagai tempat. Kalau dulu saya selalu bilang gini, orang belajar hukum tuh menurut saya nih, orang yang orang yang belajar hukum itu orang yang belajarnya itu jauh lebih luas. Dan orang yang belajar hukum, orang yang paham hukum itu hampir bisa dipastikan tidak ada yang nolak. Tidak ada yang nolak. Jadi kalau ada yang nolak, mahasiswa hukum nyesal tuh. Tapi ngomong-ngomong soal hukum ini Pak, hukum sebenarnya apa sih Pak? Mungkin kan kayak mahasiswa baru, mungkin halayak umum itu kan nggak tahu hukum itu apa sih, kayak hukum itu undang-undang, hukum itu cuman peraturan, tapi mungkin lebih dalam lagi, mungkin hukum mungkin bukan seperti itu doang kan Pak? Oke. Nah, ini masalahnya. Jadi sebenarnya nggak salah juga kalau ada teman-teman yang mengartikan bahwa hukum itu aturan. Karena memang pada dasarnya sifat dari hukum kan ngatur gitu ya. Nah, saya selalu bilang begini Mas. Jadi saya selalu ingat betul apa yang ada di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ya. Kalau Mas Kais, saya yakin nih udah pasti lulus gitu ya. Lulus Pak. Ya, lulus dong. Jadi kalau di pengantar ilmu hukum tuh kita selalu pernah belajar soal ada adigium, ada dalil, ipi ius, ipi societas gitu ya. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, karena kehadiran hukum ini selalu ada di masyarakat, saya selalu mengatakan begini, kalau begitu belajar hukum adalah soal belajar peradaban. Belajar hukum tuh dia luas banget. Karena hampir bisa dipastikan tidak ada masyarakat yang nggak butuh hukum dong, gitu kan? Karena tadi tatkala ada masyarakat di situ, maka pasti ada hukum. Nah, kenapa? Karena masyarakat itu selalu punya tujuan, cita-cita, kan gitu nih. Ya, punya keinginan, punya kepentingan, dan berbagai macam hal yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau masyarakat itu setiap orang punya kepentingan, punya cita-cita, punya keinginan, ini bahaya loh kalau kemudian masyarakat ini satu orang pengen uangnya banyak, yang satu pengen uangnya banyak juga, sama-sama ngejar uang kan, maka orang bisa berebut tuh, orang bisa berantem, maka terjadi konflik. Nah, supaya nggak terjadi konflik, gimana? Maka hukumlah yang mengatur. Gitu. Jadi hukum itu sebenarnya benar dalam konteks secara teknis hukum diartikan aturan.
Tapi hukum tidak hanya aturan, tapi hukum jauh lebih luas daripada itu ya. Karena hukum itu adalah sarana bagaimana mengatur kehidupan manusia atau masyarakat itu, satu, tertib, dua, enggak cuma tertib, apain tertib doang tapi ujung-ujungnya lapar kan gitu ya. Tertib, sejahtera gitu ya, hidupnya bahagia, itu yang kita sebut sebagai hukum. Jadi Berarti kalau hukum itu ngatur- sebenarnya mengatur segala hal manusia dan masyarakat sebenarnya, Pak. Yes, jadi kalau kita mau bilang hukum itu ngatur kehidupan masyarakat supaya apa sih? Supaya nilai-nilai yang dituju itu sampai. Yes, gitu. Jadi seneng, bahagia, lahir batin tuh, gitu. Gitu. Berarti teman-teman yang di rumah, hukum itu baik sekali. Jangan ada sisi negatif kayak gitu. Terus Harusnya loh. ya, harusnya. Harus. Terus ngomong-ngomong tadi Pak, itu kan mengatur dan lain-lain. Itu kan berarti hukum tidak bisa berdiri sendiri Pak. Ada hal-hal yang menyanggahnya. Contohnya antara korelasi hukum dengan politik, hukum dengan ideologi seperti demokrasi, kapitalisme, sosialisme dan lain-lain Pak. Mungkin kerajaan juga ada hukumnya kan Pak, Yes. sistem kerajaan. Nah, itu korelasinya sebenarnya apa itu Pak? Ya, jadi hukum tuh jangankan kok ngomongin soal kerajaan ya, ngomongin soal demokrasi ya. Kalau kita di hutan, gitu ya, kita selalu sering kali dengar cerita soal raja hutan, gitu ya. Iya. Jadi di hutan saja ada aturan. Aturannya apa coba? Kalau di hutan? Hukum rimba. Nah, Yang gitu. kuat yang menang. Yang kuat yang Yang kuat menang. yang punya kuasa. Yes. Jadi siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kuat dia yang menguasai. Jadi hukumnya didasarkan pada kekuasaan. Nah, kalau tadi Mas Kayes soal ideologi gitu ya, jadi hukum itu adalah untuk mewujudkan ideologi. Contohnya begini, kalau di Indonesia itu kan ideologinya Pancasila kan ya. Pancasila. Nah, maka produk hukum yang ada di Indonesia yang dibuat sama negara tuh itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Jadi ibarat kata nih, kita mau sampai pada satu titik tujuan, maka tujuan yang kita mau tuju itu ya mana? Misalkan kita ngomongin soal Pancasila, maka hukum itu harus sampai pada titik Pancasila. Jadi kalau kita bicara soal hukum itu ya berbagai hal. Ada kepentingan ideologi, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan kebudayaan. Jadi kalau Mas Kais coba bandingin tuh ya, hukum di Indonesia pasti beda tuh dengan hukum di Belanda misalnya, hukum di Perancis nih. Kenapa? Secara dong ideologinya beda, ya. Kemudian sistem sosialnya berbeda, sistem budayanya berbeda, dan seterusnya. Contoh, di Barat nih, di kampus-kampus Eropa, kuliah pakai celana pendek enggak apa-apa, Mas. Kan? Tapi kalau kuliah di tempat kita gitu ya, di UIN apalagi pakai celana pendek, panjang masalah kan gitu ya. Habis sudah. NIM-nya coret gitu ya. Gitu. Nah, itu salah satu contoh hukum itu tidak berdiri sendiri. Hukum itu selalu akan ada berbagai macam kepentingan di belakang gitu ya. Terus ngomong-ngomong soal Indonesia dan demokrasi, Pak, saya tertarik dengan buku Bapak, mungkin ya Pak. Mungkin saya juga belum baca Pak, ini, Pak. Makanya ingin tahu tentang buku Bapak yang konstitusionalitas ekonomi demokrasi, Pak. Itu sebenarnya buku tentang apa sih? Oke, jadi kalau cerita soal buku nih, Iya, Pak. jadi agak berat ini. Jadi kayak kuliah nih jadi. Jadi kalau ngomongin soal buku sih sebenarnya buku yang saya tulis itu dari hasil penelitian tesis saya waktu itu. Jadi saya penasaran banget sih Mas. Jadi kita ini situasinya kayaknya terjebak pada situasi global. Jadi kalau hari ini kita ngomongin soal dunia global, ya, orang kan mengatakan di dunia global tuh yang diutamakan adalah soal kepentingan kapitalistik. Ya. Yes. Siapapun yang punya uang, dia yang bisa ngatur, gitu kan? Siapa sih yang nggak pengen punya uang? Pengen punya uang nggak? Kan begitu. Jadi orang pengennya punya uang, dan itu nggak hanya orang.
ya, kelompok manusia yang sekumpulan banyak terdiri dari beberapa orang, dan kita sebut sebagai industri, kita sebut sebagai perusahaan gitu ya. Nah, selalu orientasinya tuh untung, selalu orientasinya tuh keuntungan, kan gitu. Nah, masalahnya balik lagi soal ideologi tadi. Kalau kita baca di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar, nah ini yang mau saya bilang nih Mas. Jadi konstitusi kita tuh keren, Undang-Undang Dasar kita tuh keren. Tahu nggak kerennya di mana? Nggak tahu itu Pak. Oke. Jadi kalau boleh dibandingkan dengan konstitusi di Amerika Serikat gitu ya. Di konstitusi Amerika Serikat tuh saat konstitusi lahir itu dia hanya mengatur soal politik saja. Yes. Dia tidak mengatur soal ekonomi. Jadi hampir bisa dipastikan konstitusi Amerika Serikat yang kita sebut sebagai negara modern tuh, itu ketika lahir saat itu konstitusinya baru ngomongin soal politik. Belum ngomongin soal ekonomi, belum ngomongin soal gimana sih orang caranya supaya hidupnya sejahtera. Oh, berarti secara tidak langsung Indonesia itu dari awal udah selangkah lebih maju daripada Amerika. Yes. Nah, saya mau bilang begitu. Jadi kalau kita baca buku sejarah tuh, Undang-Undang Dasar 45 kita, dari awal didesain, dia juga tidak hanya bicara soal politik, tapi juga bicara soal ekonomi, dia juga bicara soal kesejahteraan. Nah, itulah yang kemudian kita sering sebut pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Desainernya Muhammad Hatta, ya, Bung Hatta. Jadi beliau seorang ekonom yang saat itu punya gambaran ya bahwa Indonesia ke depan harus sejahtera, kan sesuai dengan sila kelima tuh ya, keadilan sosial gitu ya. Jadi ini bukan keadilan omon-omon nih gitu ya. Ini bukan omong kosong nih keadilan sosialnya. Jadi keadilan sosial yang harus diwujudkan. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian konstitusi kita tepatnya di pasal 33 mengatur soal ekonomi dan kesejahteraan sosial gitu. Nah, salah satu yang menarik adalah di dalam pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3 kalau Mas Kais baca tuh, di situ ada kalimat demokrasi ekonomi. Gitu. Contohnya misalkan ada kata bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, Iya, gitu ya. semua milik negara. Nah, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini kan konseptualisasi dari demokrasi. Jadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi ekonomi yang dimiliki oleh negara, gitu ya, semuanya juga harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Gitu. Sama kan dengan demokrasi, bahwa demokrasi itu apa? Sebesar-besarnya atau sekuat-kuatnya masyarakat, gitu kan. Jadi masyarakatlah yang menentukan. Nah, menariknya gini Mas Kais. Jadi itu kalau ngomongin soal harusnya, idealnya kan begitu ya. Nah, belakangan pasca reformasi 98 Indonesia itu punya banyak undang-undang yang mengatur soal ekonomi. Contohnya ada undang-undang sumber daya air, ada yang mengatur soal undang-undang ketenagalistrikan, ada undang-undang migas, dan berbagai macam undang-undang yang lain yang itu bagian dari turunan pasal 33 tadi. Nah, naasnya, saya kenapa bilang naas? Naas itu sialnya kira-kira gitu ya. Hampir bisa dipastikan semua undang-undang yang itu turunan dari pasal 33 itu nasibnya habis di tangan Mahkamah Konstitusi. Dibatalkan semua oleh Mahkamah Konstitusi. Contoh nih, jadi nggak hanya satu pasal, dua pasal Mas. Undang-undang sumber daya air tuh. Nih, kalau kita ngomongin soal agak lebih luas ya. Air tuh sekarang kita nih kalau haus, kita beli loh. Saya nggak sebut merek tapi ya. Ya beli. Pasti beli. Padahal bunyinya apa? Bumi, air, ya, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya makmur rakyat loh. Kok kita beli sih? Gitu ya. Nah, usut punya usut ternyata di Undang-Undang Sumber Daya Air saat itu, di situ diatur bahwa air itu boleh dikomersialisasi. Siapa itu? Nah, kan gitu ya. Kok bisa? Lucu juga ya. Nah,
Jadi itu contohnya. Jadi banyak undang-undang yang dibatalkan sama MK. Berarti itu hanya salah satu contoh, Pak. Masih banyak lagi Yes. yang seperti itu. Ada banyak. Nah, jadi saya menarik eh, kenapa sih MK membatalkan dan bagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi tuh, tafsir MK konsisten nggak sih dia menafsirkan pasal 33 antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Nah, gitu. Berarti dari dulu MK emang sudah lucu-lucunya kayak gitu ya, Pak? Ya, jadi seru sih. Iya. Nah, ini yang saya mau bilang. Jadi kalau kita belajar hukum tata negara itu Seru. kadang senyum-senyum Senyum-senyum sendiri gitu sendiri. ya, karena stres. Menggebu-gebu. Iya. Ya. Terus lanjut lagi, Pak. Itu kan Oke. berarti buku Bapak itu tentang pasal yang 33 itu, Yes. Undang-Undang Dasar. Fokus utama ke situ, terus turunannya dijelasin di rentetannya gitu, Pak. Terus ngomong-ngomong soal konstitusi, kemarin-kemarin ini kan lagi ramai pilkada, Pak. Yes. Nah, ini di Banyumas sendiri kan sudah ada calon, Pak, tapi tunggal, Pak. Nah, isu-isunya itu malah suruh milih kota kosong. Lah ini secara teknis dampaknya nanti apa? Terus habis itu kok bisa masyarakat itu cuman dikasih pilihan calon tunggal? Itu malah mirip-mirip kayak pemilihan presiden Dema fakultas apa Dema Iya. Sensor ya. sponsor. Oke. Siap. Oke. Yuk Ginti, nggak pengen sponsorin kita bisa. Nanti DM aja ya. Iya Pak. Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal kota kosong nih, ngeri-ngeri sedap ini. Iya. Mas Kais, jadi apa ya? Kalau kita ngomongin soal kota kosong tuh meningkat loh. Jadi datanya itu di pilkada sebelumnya itu sampai dengan hari ini terus meningkat jumlahnya. Jadi ada, dan Banyumas itu nggak hanya sendiri, di Jawa Tengah kalau nggak salah ada 3 kabupaten itu yang sama kota kosong. Totalnya sih kalau nggak salah 41 kalau nggak salah ya. 41 Indonesia. Se-Indonesia. Jadi ada 41 daerah, kalau nggak salah 40 kabupaten kota, kemudian yang satu provinsi. Levelnya provinsi. Kota kosong. Lawannya kota kosong. Seru kan ya? Jadi semakin lucu memang negara Lucu, kita. Pak. Jadi kalau teman-teman belajar hukum tata negara, saya di kelas tuh sering guyon. Ngapain sih serius gitu ya? Kita ya santai, orang negara sedang lucu-lucunya, lagi imut banget gitu kan. Nah, gitu. Jadi 41 daerah kota kosong itu ini sih udah cenderung lebih menurun nih. Konon katanya sebelumnya jauh lebih tinggi. Gitu. Ini salah satunya konon nih, katanya berkah dari putusan MK. Berkah dari putusan MK. Karena begini, putusan MK ini cukup mengagetkan, cukup ketar-ketir juga. Makanya kemarin sempat rame-rame kan ya? Iya, kemarin rame-rame. Rame-ramein nggak? Ikut Pak, malah ada teman saya yang jadi itu bocor. Oh iya. Iya Pak. Iya. Apa? Tinggal ditambal aja kan? Jadi rame-ramenya itu ya gara-gara soal momentumnya yang cukup dekat. Jadi Mahkamah Konstitusi cukup bisa ngeprank gitu ya situasi sosial politik hari ini. Karena sebelumnya nih, kalau kita ingat putusan Mahkamah Agung itu meloloskan ini sangat tendensius banget sih meloloskan gitu. Putusan MA sebelumnya sudah ngomong bahwa syarat usia kepala daerah kabupaten kota itu diturunin nih. Jadi kalau dulunya sebelumnya dikatakan 30 tahun gitu kan, itu saat pelantikan. Di undang-undang pilkadanya bilang begitu. Tapi kata MA, oh enggak tuh, boleh lah. Itu putusan MA mengatakan, oh itu nanti saat
pelantikan. Kalau di undang-undang pilkada kan bunyinya 30 tahun saat Saat pendaftaran gitu. Jadi dikasih space waktu supaya pesta ulang tahun dulu baru pesta demokrasi. Gitu. Nah, Pesta ulang tahun dulu pesta baru ulang demokrasi. tahun dulu genap usianya baru pesta demokrasi. Nah, putusan MA tuh. Terus kemudian ada teman-teman yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata Mahkamah Konstitusi jelas mengatakan, nah 30 tahun itu sejak persyaratan pendaftaran, bukan saat pelantikan. Yang menarik itu kalau teman-teman baca di argumen pertimbangan hakimnya, itu dinyatakan hakimnya sudah bilang, sudah cetho welo-welo. Nah, gitu. Bahasa apanya? Banyumas ya? Cetawel Jawa Pak, tapi Jawa, saya ya? nggak tahu sih Banyumas apa bukan. Nah, jadi cetho welo-welo kata salah satu hakim MK. Jelas, nggak usah ditafsir macam-macam. Yang namanya syarat 30 tahun itu ya pasti sebelum, nggak nanti sesudah. Akhirnya kan orang yang mau pesta ulang tahun jadi agak berantakan kan, gitu lah kira-kira. Akhirnya satu yang siap-siap mau ulang tahun. Iya. Yang kedua nih, gitu. Karena sebelumnya MA sudah menyatakan begitu, susunan koalisi di daerah kan sudah harus susun nih. Iya, Pak. Partai-partai di daerah sudah solid nih. Kita nyalonin ini aja ya, kita nyalonin ini aja ya. Mereka sudah bermusyawarah mufakat gitu ya, bahasa syar'inya kan gitu ya, musyawarah mufakat untuk mendaftarkan A, B, C calonnya masing-masing. Nah, MK mendadak nih bilang di hari sebelum pendaftaran dibuka, MK sudah mengeluarkan putusan bahwa kalau mau maju sebagai kepala daerah tidak harus dengan syarat tertentu, dia longgarin. Jadi ketentuannya dianalogikan dengan calon independen yang tidak lewat partai, sehingga jumlah partai yang minim pun gitu ya, termasuk yang mungkin partai tidak lolos di parlemen pun bisa maju gitu. Nah, buyar kan musyawarah mufakatnya. Kan balik lagi, siapa sih yang nggak pengen untung, siapa sih yang nggak pengen dapat Nyalonin. apa ya, siapa sih yang nggak pengen kenyang, kira-kira begitu lah. Nanti kalau saya ngomong itu ya. dapat uang banyak, nggak semuanya kan gitu ya, siapa sih yang nggak pengen kenyang, kira-kira begitu. Nah, itu semua akhirnya berubah tuh peta, sehingga kenapa kemarin DPR kasak-kusuk nih ya, mau bahas perubahan undang-undang pilkada gitu, tanpa mematuhi putusan MK. Seru kan? Lucu lagi. Itu kalau secara hukum tata negara itu gimana Pak? Apanya? Antara MA kan putusannya beda dengan MK. Pertimbangannya mungkin berbeda dan lain-lain. Kok bisa beda gitu Pak? Padahal kan sama-sama Mahkamah Agung sama Konstitusi kan sama-sama di yudisial. Oke. Nah, ini pertanyaannya teman-teman udah kayak pertanyaan ujian skripsi ya. Ada salah satu teman yang juga mengkaji soal perbedaan ini MA dan MK. Kenapa sih putusan MA itu bisa berbeda dengan putusan MK? Kan Mas Kayis ini sering juga dilupakan sama teman-teman ya. Studi putusannya itu, putusan tuh enggak ujuk-ujuk loh, enggak apa ya, tiba-tiba langsung memutuskan keluar begitu ya. Orang memutuskan itu pasti banyak pertimbangan, pasti di luar situ ada banyak pertimbangan. Nah, pertimbangannya kan macam-macam loh. Ada pertimbangan X, Y, Z, dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan. Nah, problemnya kalau kita ngomongin soal kenapa MA dan MK berbeda, ini lagi-lagi karena desain pengujian peraturan perundang-undangannya juga beda. Oh, gitu. Jadi kalau di MA, ya kemarin yang dibatalkan PKPU, karena MA memang menguji peraturan di bawah undang-undang. Jadi kalau Mas Kayis nanti baca di bukunya, banyak sih ya, saya nggak promosi. Jadi banyak buku yang menjelaskan soal itu. Nanti di bawah peraturan perundang-undangan itu, di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, itu bisa diuji loh. Nah, ujinya kayak
MA. Ke MA. Ke MA. Oh, ya. Tapi kalau undang-undang Undang-undang. ngujinya baru ke MK. Gitu. Ya. Oke, dari desain itu Ya. pada akhirnya kan kalau bicara undang-undang maka MK yang ngadilin. Tapi kalau di bawah undang-undang yang ngadilin MA. Nah, sehingga kenapa bisa berbeda? Sekali lagi karena pembacaan hakimnya berbeda. Gitu. Karena bisa jadi nih norma hukum yang ada di atas dengan norma hukum yang ada di bawah berbeda. Iya. Kayak tadi yang saya bilang soal buku saya, MK membatalkan undang-undang di bawah undang-undang dasar kan? Gitu. Kenapa? Karena dianggap tidak sama dengan Undang-undang di atasnya. di atasnya atau undang-undang dasar. Jadi MA membatalkan, tapi kata MK stop dulu deh. Ini kan jelas aturannya di dalam undang-undang. Kalau di dalam undang-undang itu syaratnya sebelum pendaftaran. Makanya MK kemudian mengatakan, sebenarnya putusannya ditolak sih. Putusan MK itu ditolak tentang batas usia kepala daerah itu ditolak. Tapi dengan ditolak, berarti dengan demikian MK mengatakan undang-undang itu betul. Gitu. Iya Pak. Undang-undang itu betul kalau syaratnya 30 itu dihitung startnya dari pendaftaran, dari pencalonan. Sehingga kalau ada peraturan yang ada di bawahnya yang menjelaskan tidak sesuai dengan itu tadi menjelaskan soal mau ulang tahun dulu nih, kita begitu loh. Oh nggak bisa, berarti yang dipakai MK. Makanya kemarin nih yang sempat rame-rame DPR kan sempat bilang tuh kita akan bikin peraturan KPU yang tidak taat pada putusan MK, kan jadi rame. Iya, berarti kan tidak taat konstitusi Pak berarti. Ya kira-kira begitulah. Ya, jadi teman-teman jadi tahu ya gimana sih MA sama MK yang kemarin itu rame karena apa sih? Nah, ini udah dijelaskan tadi ya sama Pak Wildan. Terus lanjut Pak, tadi belum terjawab Pak yang Banyumas. Oke. Ya. Kota kosong. Kota kosong. Kenapa bisa terjadi gitu ya? Ya bisa terjadi. Terus kalau kota kosong yang menang, apa dampaknya, apa hal-hal yang akan terjadi Pak? Oke. Jadi kenapa sih bisa kota kosong bisa terjadi gitu ya? Mas Kayis, misalkan nih, Mas Kayis ini punya cewek inceran. Oh iya Pak. Oke, punya cewek inceran, punya dong. Sementara belum ya Pak. Aduh. Tapi ya udah punya gitu. Gitu. Ibarat kata nih, Mas Kayis punya cewek inceran. Mas Kayis bersaing, salah satunya saingannya Lee Min Ho. Aduh, berat no. Gimana coba? Berat Pak. Berat kan? Kenapa bisa berat? Ya karena beda level Pak. Nah, kapasitas saya nggak se Lee Min Ho nggak. Padahal keren Mas Kayis kan? Oh ya. Lee Min Ho nggak punya kumis loh. Lee Min Ho nggak punya kumis. Kalau Mas Kayis kan punya kumis. Gini, jadi kalau mau ibarat kata soal Lee Min Ho tuh, kenapa sih Mas Kayis nggak berani lawan Lee Min Ho? Sadar diri sih Pak. Sadar diri. Kira-kira kalau Lee Min Ho nembak tuh cewek, Mas Kayis nembak tuh cewek, menang mana kira-kira? Siapa yang bakal gitu? Lee Min Ho sih Pak. Kalau saya menembak itu berarti butuh perjuangan yang lebih besar Pak. Yes, kayak gitu tuh. Jadi kota kosong tuh terjadi karena kuatnya salah satu orang sehingga orang lain agak minder deh, ngedak dulu, aduh lawannya begitu, mending nggak usah deh. Nah, gitulah kira-kira. Analoginya kayak gitu ya Pak. Yes, ya. Tapi ini kalau Banyumas bukan Lee Min Ho kan? Bukan Lee Min Ho. Seseorang. Jadi kira-kira begitulah. Jadi ada satu situasi sistem politik yang bekerja yang pada akhirnya menyebabkan orang tuh nggak berani maju, bukan nggak berani sih, agak susah maju, agak nggak percaya diri maju karena tadi dukungannya, infrastruktur, kendaraan partai politik, gitu ya. Dan yang paling penting soal modal. Ya, jadi butuh perjuangan yang besar. Gitu. Oke. Sehingga, aduh lawannya berat nih Lee Min Ho, gitu, mundur aja deh. Gitu. Gitu kira-kira. Iya, itu karena apa? Berarti udah terjawab ya teman-teman. Berarti karena koalisinya gemuk-gemuk. Gitu. Itu tadi karena sistem politiknya yang membuat
situasi itu. Di orang partai X, partai Z gitu ya, yuk gabung nih supaya kita solid nih. Nah, siapa sih yang berani ngelawan kalau tuh orang berkumpul kira-kira gitu. Ya. Apalagi kita nggak punya modal kan gitu, sehingga udahlah daripada maju ujung-ujungnya kalah, ujung-ujungnya habis duit, ya, gitu. Ujung-ujungnya di rumah sakit jiwa kan gitu ya. Udahlah, mending give up, menyerah gitu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kotak kosong terjadi di mana-mana. Nah, kalau yang menarik nih, kalau kotak kosong menang Yang gimana? menang dah itu Pak. Yang jadi pertanyaan Kan teman-teman. seru juga ya kalau kemudian yang dilantik kotak kosong. Aduh. Jadi kita punya bupatinya kota gitu ya, kosong lagi. Oke. Jadi kalau yang menang kotak kosong, kalau kita baca di undang-undang pilkada tuh ya. Jadi kalau ada calon tunggal di satu daerah tidak mendapatkan suara 50% lebih, 50% lebih, maka pilkada diulang. Oh, jadi diulang lagi Pak. Diulang lagi. Berarti 2 putaran. 2 putaran. Lawannya kotak kosong lagi. Nggak lucu dong. Masa kita harus bertanding dengan kotak kosong lagi gitu ya. Memang aturan sampai hari ini belum jelas ya. Maksudnya sampai hari ini KPU sedang menggodok regulasi dengan Komisi 2 di DPR tentang kapan sih diulangnya. Nah, kemungkinan sih diulangnya pasti di tahun depan. Karena kan kalau pilkada sekarang nih tahun 2024 kan dilaksanakannya di November ya, 27 November. Sehingga kalau dilakukan di tahun ini nggak cukup waktu kayaknya. Nah, banyak hal yang harus dipersiapkan sehingga diulangnya di tahun depan. Pesta lagi nih kita, gitu ya. Kan asik ini. Pesta terus. Pesta kuliah libur soalnya. Nah, diulang di tahun depan, di tahun 2025. Nah, memang belum jelas ya. Tapi kemarin teman-teman salah satu aktivis Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi punya ide yang bagus menurut saya. Jadi kalau calon tunggal yang terbukti kalah dengan kotak kosong, udahlah backlist, nggak usah daftar lagi besok di pilkada putaran kedua kan begitu. Oh, Karena lo tuh udah jelas-jelas kalah. Main dan sih kotak ngeyel, kosong ya, lagi. gitu. Di kotak kosong aja kalah, mau daftar lagi gitu. Karena pernah terjadi di satu daerah ketika itu kotak kosong nih, ya. Terus kemudian daftar lagi. Ketika daftar lagi, ya karena di awal kalah, daftar lagi kalah. Tapi ketika daftar yang kedua itu kalah, kita sih pengennya jangan itu terus. Calonnya yang beda dong, sehingga gagasannya bisa berbeda, program kerjanya bisa berbeda, gitu. Iya. Gitu, Mas. Jadi mungkin jadi masyarakat Banyumas jadi tahu ya, ketika nanti kotak kosong yang menang, jadi ada pemilu ulang lagi ya teman-teman semua melihat. Mungkin karena udah sore nih Pak, juga maaf mengganggu waktunya di kesibukan Bapak perkuliahan dan menjadi kajur ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Mas Kayis. Terima kasih ke penonton yang sudah melihat kita di podcast Syariah episode 2 dan nantikan lagi kelanjutannya kami di podcast Syariah di episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.